Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya Pendeta Moranda Girsang dari GKD Chemistry. Kembali menemui Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan masih dari bagian pertama dari kitab Bilangan, yaitu persiapan orang Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan pagi ini firman Tuhan mengajar kita peraturan tentang orang Nazir, yaitu dalam Bilangan 6 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum suatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang percaya masa kini memahami nazar itu malah sebuah pernyataan iman untuk meminta sesuatu kepada Tuhan dan berjanji akan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sering sekali nazar ini dihubungkan dengan kisah Hana yang merindukan anak, dan dia bernazar kalau dia diberikan anak laki-laki, maka anak itu akan dipersembahkan bagi Tuhan. Dan itu adalah Hana, ibu daripada Samuel. Jadi pemahamannya kalau kita baca di dalam Bilangan 6 ayat 1 sampai 6 tentang orang nazar, orang yang bernazar itu berbeda. Di sini dikatakan ada orang bernazar bukan karena dia berjanji memberikan sesuatu kepada Tuhan asal permintaannya diberikan. Tapi di sini dikatakan dia mengucapkan nazar khusus, yaitu nazar orang Nazir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Nah, jadi di sini konteksnya adalah orang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Tidak jelaskan untuk apa dia mengkhususkan dirinya kepada Tuhan. Tidak dijelaskan berapa lama batas waktu yang harus dia jalani. Tapi intinya adalah nazar di dalam bagian firman Tuhan ini, di mana seseorang berkata dia akan mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Ya, mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Dan kepada orang yang berkata, saya mau mengkhususkan hidup saya untuk Tuhan, Tuhan memberikan ketetapan, yaitu di mana dikatakan dalam ayat 3 dan seterusnya, haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jadi dia tidak boleh meminum minuman yang mengandung alkohol. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang buat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Jadi intinya adalah dia mengkhususkan diri bagi Tuhan, berarti dia tidak boleh minum minuman keras. Apapun alasannya. Minuman beralkohol itu bukan sesuatu yang diizinkan bagi orang yang berkata, saya menguduskan hidup saya untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di mana firman Tuhan berkata dalam ayat 5, selama waktu nazarnya sebagai orang Nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya, ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Jadi yang menarik Bapak Ibu, adalah di mana firman Tuhan ini mengatakan, orang tersebut harus memanjangkan rambutnya. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa gambar-gambar imajinasi para pelukis itu, gambar Yesus itu digambarkan dengan rambut gondrong.
Karena mungkin Yesus dikategorikan sebagai orang nazir. Simson, salah satu hakim dalam kitab Hakim-Hakim, adalah seorang nazir karena dia juga harus memanjangkan rambutnya, dan bahkan Tuhan mengatakan salah satu sumber kekuatan daripada Simson adalah dari rambutnya yang panjang. Lalu yang ketiga adalah di mana firman Tuhan berkata dalam ayat 6, selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Nah, mari kita ingat bahwa mayat itu salah satu kenajisan bagi para hamba Tuhan. Nah, tapi saya kira intinya di sini bukanlah soal masalah tidak boleh bersentuhan dengan mayat, harus memanjangkan rambut, atau juga tidak minum alkohol. Tapi intinya adalah orang yang berkata dia mengkhususkan dirinya untuk Tuhan, dia harus menguduskan dirinya seperti Tuhan itu kudus adanya. Jadi dia menjauhkan diri dari minuman-minuman beralkohol, karena kemabukan itu membuat dia bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dan dia memanjangkan rambutnya, itu untuk menunjukkan bahwa dia berbeda dengan kaum awam yang lain, karena dia mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Dan dia menjauhkan diri dari mayat, karena dia mau menjantakan kehidupannya dengan Tuhan. Intinya adalah seorang yang bernasar adalah orang yang menjaga hidupnya kepada Tuhan. Seorang nazir, orang yang menjaga hidupnya bagi Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hubungannya dengan kita orang percaya? Saudara dan saya mungkin tidak pernah bernasar seperti itu. Tetapi di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 dikatakan bahwa saudara dan saya telah dibeli dengan lunas. Tubuh kita ini dibeli dengan lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Karena itu kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Walaupun kita bukan orang nazir, tapi prinsip orang nazir ini menjadi sebuah prinsip yang harus kita pegang. Bukan soal tidak boleh bersentuhan dengan mayat, bukan juga tidak boleh minum anggur atau minum beralkohol, atau berambut panjang, tetapi intinya adalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Biarlah kita selalu menyadari bahwa kehidupan kita milik Kristus, hidup kita telah dikhususkan untuk Tuhan, karena kita adalah orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, dan mari kita jalani hidup kita sebagai orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan dengan hidup dalam kekudusan. Selamat pagi, Tuhan memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa oleh anugerah kasih karunia-Mu, Engkau telah menguduskan kami. Bukan saja berarti dosa kami telah disucikan dan dibersihkan oleh Tuhan, tapi Engkau menguduskan kami karena Engkau memilih kami untuk menjadi milik-Mu saja. Kami bukan lagi milik kami sendiri. Diri kami ini bukan lagi milik dunia ini, tapi hidup kami, tubuh kami adalah milik Tuhan. Karena telah dibayar dengan lunas oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Karena itu kami harus persembahkan tubuh kami, hidup kami ini sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.